Seorang pria dengan setelan jas hujan mendatangi sebuah rumah mewah dengan maksud untuk menghabisi sang pemilik rumah. Aksi brutal dia lakukan dengan menusuk pria itu menggunakan benda tajam beberapa kali hingga membuatnya tewas di tempat. Belum diketahui apa motif dia menghabisi pria itu. Kuat dugaan dia melakukan hal itu karena dendam jika melihat begitu bernapsunya pria itu dalam melakukan eksekusinya. Setelah itu dia segera kabur dari sana dan langsung membakar baju yang sudah dia gunakan. Dan film pun baru saja dimulai. Para polisi yang menerima laporan segera bergerak ke TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Terlihat mereka tidak begitu serius menginvestigasi tempat itu dan terkesan hanya mengada-ngada dalam membuat laporan. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah kasus pencurian. Si pelaku berniat mencuri rumah itu dan ulahnya dipergoki oleh pemilik rumah hingga terjadi keributan di antara mereka. Yang jelas-jelas analisa itu jauh dari apa yang telah terjadi. Salah seorang polisi yang bernama Sipani menyimpulkan hal yang berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh para polisi itu. Sipani tahu apa yang telah terjadi dan dengan akuratnya menyimpulkan bagaimana si pelaku melakukan aksinya. पहला स्ट्रगल यहाँ लिविंग रूम में हुआ, फिर विक्टिम बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागा, विक्टिम उस शीशे पे आकर गिरा, फिर एक और स्ट्रगल होते-होते. Pernyataan Sipani diperkuat oleh asumsi atasannya sekaligus orang yang bertugas untuk menangani kasus ini yang bernama Inspektur Yadap. Dia kemudian mencoba mencari profil dari korban yang bernama Aka Sardana. Namun begitu, tidak banyak informasi lain yang didapat dari korban karena dia hanya seorang diri tinggal di tempat itu. Sipani yang tak ingin membuang waktu segera mencari informasi ke security yang ada di sana. Namun yang aneh, pihak keamanan tidak menemukan orang asing masuk ke wilayah itu. Ada kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama-sama tinggal di sana. Ketika menginterogasi orang sekitar TKP, Sipani menemukan sebuah petunjuk dari foto seorang pria. Si pelaku terlihat jelas di ponsel anak itu lengkap dengan setelan jas hujan yang dia pakai waktu itu. Dengan bergegas, Sipani segera menyerahkan foto itu kepada Yadap. Dan tanpa disangka, Yadap saat itu mengenal siapa sosok orang yang ada di foto itu yang dikonfirmasi bernama Arjun Segal. Dia kemudian menugaskan anak buahnya untuk melacak alamat si terduga. Dan tampaknya kasus ini akan segera selesai. Jika kasus ini selesai, lantas apakah film juga akan beres? Tunggu dulu bos, akan ada kejutan di adegan selanjutnya. Arjun Segal? Sir, आप जानते हैं इसे? उम्र 28 साल, इंजीनियर है. तू गया. Tak menunggu waktu lagi, pihak kepolisian segera melakukan interogasi kepada Arjun. Arjun mengatakan bahwa pada malam kejadian dia sedang berada di jalan untuk memperbaiki ban mobil yang bocor. Akan tetapi pihak kepolisian tidak begitu saja percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Arjun. Durasi waktu selama 3 jam dirasa tidak masuk akal untuk memperbaiki satu buah ban mobil. Arjun berkilah bahwa pada saat itu dongkrak di mobilnya sedang rusak, sehingga dia harus menunggu bantuan orang lain untuk mengganti bannya. Walaupun sudah membela dirinya, Arjun tetap dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena bukti foto itu terlihat begitu jelas. Ketika kasus ini dirasa sudah selesai, ternyata hal yang di luar dugaan terjadi di tempat itu. Para polisi menangkap seorang pria yang bernama Surajrana dengan tuduhan mabuk saat berkendara dan mencoba menyerang polisi ketika ditangkap. Dan menariknya, wajah Suraj ternyata sama persis dengan wajah Arjun. Kasus ini kembali menimbulkan pertanyaan siapa di antara kedua orang itu yang menjadi tersangkanya. Wajah mereka benar-benar tidak bisa dibedakan. Sementara itu pihak kepolisian hanya mempunyai foto itu sebagai satu-satunya barang bukti yang bisa digunakan untuk menjerat tersangkanya. Masalahnya wajah mereka benar-benar identik dan jelas hal itu belum cukup untuk menjerat kedua orang itu. Pihak kepolisian harus kembali melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan siapa di antara mereka pembunuh yang sebenarnya. Shin kemudian mundur 3 bulan ke belakang dan menceritakan kehidupan mereka berdua. Kehidupan Arjun tampaknya lempeng dan ya sepertinya tidak ada sesuatu yang harus dicurigai. Dia merupakan seorang pengembang bisnis properti yang saat ini akan menyelesaikan bangunan kondominium miliknya. Bahkan kehidupan Arjun berjalan normal dengan hadirnya sang kekasih yang bernama Janvi saat itu. Hari-hari mereka sering menghabiskan waktu bersama dan Arjun tampaknya serius menjalin hubungan dengan Janvi ini.
Sementara itu, kehidupan yang berbeda diperlihatkan oleh Suraj yang ternyata merupakan seorang penipu ulung. Suraj dengan mudah menipu seorang pemasok barang-barang hasil curian dengan memberikan orang itu mesin ATM yang berisi uang palsu. Selain itu, kemampuan Suraj lainnya terbilang cukup langka, yaitu mudahnya dia menghafal sesuatu. Hanya dengan sekali baca, Suraj mampu mengingat beberapa pasal dalam Undang-Undang Hukum India. Pasal itu dia gunakan untuk melawan seorang pengacara yang saat ini sedang berusaha menjerat sahabatnya yang bernama Chadi. Saat itu, Suraj mampu membacakan beberapa pasal yang membuat pengacara itu tidak bisa berkutik. Dan hasilnya, perselisihan di antara orang itu berakhir damai karena ulah Suraj. आ गया है कि पुलिस ने मेरे दोस्त की दुकान से 30 नकली आईपैड के बॉक्स बरामद किए। 420 का केस ही नहीं बनता। सही कह रहा है। Kehidupan normal Arjun sedikit terusik dengan keretakan hubungannya dengan Janpi. Arjun kurang setuju ketika Janpi memutuskan untuk pergi ke Dubai guna menghadiri acara anniversary pernikahan sang ibu. Padahal saat itu Arjun akan meresmikan pembukaan kondominium miliknya. Perdebatan sempat terjadi ketika Janpi membacakan pesan dari sang ibu bahwa dia akan dijodohkan. Hal itu tentunya membuat Arjun sedikit panik. Namun pada akhirnya Arjun memutuskan untuk melamar Janpi sebelum dia pergi ke Dubai. Dan itu terakhir kali Arjun melihat sang kekasih sebelum akhirnya dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Beralih ke Suraj, pria itu kembali harus mendapatkan masalah ketika orang yang dia tipu ternyata bukan orang sembarangan. Meskipun tampangnya terlihat bodoh, namun pengaruh orang itu cukup kuat. Suraj setelah salah memilih lawan dan akibatnya dia harus membayar ganti rugi sebesar 2,4 juta rupiah kepada orang itu. Atau kalau tidak, maka dia akan nekat menjual organ Chardi sebagai penggantinya. Kali ini Suraj benar-benar dalam masalah karena sebagian besar teman-temannya tidak mau berurusan dengan orang tersebut. लंगोड़ी, देख पैसे तो तू तेरे दोस्त की जान का तो डर है ना? Tibalah malam saat pembunuhan itu terjadi, kita akan melihat Arjun yang tampak kesal yang entah apa masalah yang dia alami. Sementara itu, Suraj sendiri masih belum menemukan uang untuk membayar kepada orang itu. Dan saat keduanya sedang dalam masalah, film menghadirkan adegan ketika satu di antara kedua orang itu memakai jas hujan kuning dan bersiap untuk melakukan eksekusi pembunuhan. Akan tetapi, misteri tentang siapa pembunuh yang sebenarnya masih belum diungkapkan oleh film. Namun seiring berjalannya film, kita akan melihat alur cerdas yang akan membuat ending film ini bisa dikatakan, oh jadi begitu tuh ceritanya. Keresahan jelas dialami oleh pihak kepolisian terutama Yadav yang ternyata selama ini telah 8 tahun mengincar Arjun. Entah masalah apa yang membuat Yadav begitu benci kepada Arjun. Dia meminta kepada temannya yang seorang pengacara untuk mencari cara apapun agar Yadav bisa menjebloskan Arjun ke dalam penjara. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Yadav sebelum dia pensiun. Namun demikian, sang pengacara pesimis jika harus begitu saja menjerat Arjun karena bukti foto itu jelas tidak berguna. Dia menyarankan kepada Yadav agar setidaknya mencari bukti yang kuat agar bisa memberatkan Arjun. Sisanya biar dia yang menangani di pengadilan. Para polisi kembali dibuat bingung dengan kasus ini. Bentuk luka pada tangan Arjun dan Suraj benar-benar sama persis. Bahkan anjing pelacak dibuat tak berkutik ketika mencoba mengendus pakaian si tersangka. Anjing pelacak menggonggong di hadapan keduanya, yang artinya sampel pakaian itu memiliki bau keduanya. Hal ini tentunya semakin memperumit tentang siapa tersangka yang sebenarnya. Tiffany kemudian menghubungi bagian forensik untuk membuat perbandingan sampel rambut guna mencari DNA yang cocok yang berada di TKP pembunuhan. Yadav yang kesal dengan sikap anak buahnya lantas memerintahkan melakukan interogasi tahap kedua dengan ancaman fisik. Dia melakukan metode penyiksaan khususnya kepada Arjun agar dia mengaku. Dan tampaknya hal itu sia-sia saja karena Arjun benar-benar bungkam dan tak mau mengaku. Selaras dengan Arjun, Suraj pun tak luput dari sasaran penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tiffany yang curiga dengan ulah atasannya kemudian mencoba bertanya kepada salah satu rekannya yang ada di sana. Dan disinilah Tiffany baru mengetahui bahwa Yadav ternyata mempunyai masalah pribadi dengan Arjun. Tiffany merasa bahwa penyelidikan ini akan timpang jika Yadav masih mengedepankan masalah pribadinya.
Sipani sadar bahwa Yadav akan terus mengincar Arjun apapun hasil investigasinya, sehingga hal ini bisa menimbulkan image kurang baik bagi pihak kepolisian jika ternyata apa yang dipikirkan oleh Yadav tidak terbukti. Ketika sedang berbicara, Sipani mendapatkan laporan dari tim forensik bahwa sampel DNA yang dia berikan cocok dengan rambut yang ada pada kuku korban. Dan ketika Sipani menanyakan DNA siapa, tim forensik kebingungan dan tak menyangka jika polisi menetapkan dua terduga karena faktanya sampel yang mereka teliti sama sekali tidak memiliki perbedaan. Bisa dikatakan bahwa kedua orang itu pernah berada di tempat yang sama atau kemungkinan lainnya bahwa mereka adalah kembar identik. Ini akan menjadi penyelidikan yang panjang karena polisi atau tim forensik belum bisa mendapatkan bukti yang kuat untuk menjerat salah satu di antara mereka. Walaupun sulit membedakan kedua DNA orang itu, namun setiap orang kembar pasti mempunyai satu perbedaan, yaitu sidik jari. Masalahnya, polisi sama sekali tidak menemukan sidik jari satupun di TKP. आकाश मर्डर केस सॉल्व शिवानी जी। किसका डीएनए, अर्जुन या सूरज? जी हाँ, दो अलग अलग सस्पेक्ट्स। ये दो सैंपल दो अलग लोगों के? Sementara itu di kantor polisi terjadi sebuah kekacauan di mana Suraj dan Arjun bertemu satu sama lainnya. Terjadi sebuah perkelahian antara kedua orang itu. Namun yang janggal, perkelahian ini bukan sekedar dua orang yang ingin melampiaskan kekesalan mereka. Tapi perkelahian ini lebih kepada keributan yang terjadi antara dua orang saudara. Terlihat dari emosi kedua orang itu ada hal yang berbeda. Dan faktanya setelah dikonfirmasi ternyata mereka berdua memang saudara kembar. Dan lagi-lagi hal ini tentunya akan kembali membuat pihak kepolisian semakin kebingungan menetapkan siapa tersangkanya. Karena selain polisi harus mencari bukti, kedua orang itu bisa saja menuduh satu sama lainnya karena hanya foto itulah satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh pihak kepolisian. सूरज और मैं जुड़वा भाई जुड़वा है. Sin kemudian kembali menceritakan kehidupan Arjun dan Suraj. Kedua anak itu ternyata mengalami masa kecil yang menyeramkan, di mana pertengkaran kedua orang tua menjadi makanan sehari-hari untuk mereka. Tidak ada hari tanpa pertengkaran yang sedikit demi sedikit mengganggu kondisi mental mereka. Sang ibu yang melampiaskan kemarahannya dengan berjudi membuat kondisi kedua anak itu semakin tertekan. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa sang ibu menyayangi keduanya, namun tetap saja anak sekecil itu membutuhkan sebuah keutuhan keluarga. Arjun yang merupakan seorang dengan watak pendiam ternyata lebih sayang kepada sang ayah. Sementara Suraj yang berwatak urakan lebih condong sayang kepada ibunya. Pertengkaran yang sering terjadi menjadikan perceraian sebagai solusi yang terbaik menurut sang ayah. Dan mirisnya, ketika sang ibu begitu rindu kepada sosok anak kembarnya, si ayah justru membuat sebuah keputusan yang cukup mengejutkan dengan melarang sang ibu menemui mereka secara permanen. Artinya, si ibu tidak diizinkan menemui anaknya apapun alasannya. Dan jika dia melanggar, maka dia akan berurusan dengan hukum. Dan karena hal itulah, sang ibu nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menelan racun. Sejak saat itu keduanya selalu bertengkar. Suraj yang menyalahkan sang ayah karena kematian ibunya berubah sikap menjadi brutal dan urakan. Sementara Arjun sendiri lebih realistis dengan menjalani hidup secara normal. के लिए हमारे झगड़ों के लिए खुद को ब्लेम करने लगे. डैड ने बहुत कोशिश की. Ada sebuah kejadian menarik ketika kedua orang itu dimasukkan ke panti rehabilitasi setelah sang ayah meninggal. Salah satu di antara mereka sempat melukai dokter yang bertugas di panti rehabilitasi tersebut. Dan menariknya, sampai sekarang siapa pelaku penusukan itu masih menjadi misteri. Baik sang dokter atau staf rumah sakit dibuat kebingungan untuk menetapkan siapa pelaku di antara keduanya. Dan hal ini kembali terjadi pada kasus ini. Bahkan sekelas polisi pun sampai-sampai kebingungan menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. और डॉक्टर पर अटैक कौन से वाले ने किया? किसी को नहीं पता. वही तो पूरा कांड है ना मैडम. डॉक्टर लगवाल को भी नहीं पता कि दोनों में से अटैक किसने किया. Jika Yadav menganggap bahwa Arjun adalah pelakunya, lain halnya dengan Sipani yang justru lebih curiga bahwa semua ini adalah ulah dari Suraj. Kedua polisi itu mengemukakan pendapatnya bahwa asumsi masing-masinglah yang lebih kuat. Dan ini akan menjadi persaingan tersendiri di antara kedua polisi itu.
Yadav mengatakan kepada si Pani bahwa jika dia menganggap Suraj sebagai pelakunya, maka berikan buktinya esok hari. Jika tidak, maka secara otomatis Yadav akan menetapkan Arjun sebagai tersangkanya. Dan pada scene inilah keberanian si Pani muncul ketika dia dengan tegas mengatakan bahwa masalah pribadi tidak bisa dilibatkan dalam kasus kali ini. Merasa dirinya diremehkan oleh bawahannya, Yadav benar-benar nekat untuk membuat skenario menjadikan Arjun sebagai tersangkanya. Di sini kita akan melihat betapa mengerikannya sebuah jabatan ketika berada di tangan yang salah. Prosedur yang seharusnya dilakukan nekat diabaikan oleh Yadav karena semua ambisinya. Yadav akan mengalihkan kasus sebuah pencurian dengan Suraj sebagai tersangkanya. Dia memanfaatkan hutang yang dimiliki oleh Suraj sebagai motif dari kasus pencurian ini. Sebagai gantinya, Yadav berjanji akan memberikan keringanan hukuman kepada Suraj dari maksimal 4 tahun hukuman yang akan dia jalani. Akan tetapi, tidak mudah bos untuk mengelabui Suraj. Dia tahu bahwa hukuman itu masih jauh lebih berat daripada hukuman berjudi yang dia lakukan. Karena pada malam pembunuhan, Suraj memastikan bahwa saat itu dia sedang berjudi. Hal ini diperkuat dengan seorang saksi yang menjadi lawan Suraj dalam permainan judi malam itu. Sehingga mau tidak mau Yadav harus menjerat Suraj dengan pasal itu untuk setidaknya menjadikan Arjun sebagai tersangka utamanya. Dan ketika Yadav yakin bahwa Arjun akan menjadi tersangkanya, dia mendapatkan sebuah laporan bahwa kasus ini ditutup. Karena ternyata si Pani juga menghadirkan saksi bahwa pada malam kejadian Arjun bersama dirinya. Saksi itu bukan sembarang saksi karena dipastikan bahwa kesaksiannya bisa dipercaya. Karena ternyata saksi itu adalah anak dari Yadav itu sendiri. Tentunya rumitnya kasus ini akan semakin menarik tentang sebuah pertanyaan siapa pembunuh yang sebenarnya. राधिका यादव वाल्मीकि अपना बयान देने आई है जो इन्हीं के घर ईस्ट दिल्ली गया था। हमें कुछ पैसों की जरूरत थी तो अर्जुन वही देने के लिए हमारे घर पे आया। Tibalah saat hari persidangan dimulai, hari yang akan menentukan siapa tersangka yang sebenarnya. Namun sebelum itu, ada hal yang menarik yaitu sebuah bukti yang belum bisa dimiliki oleh pihak kepolisian. Departemen kepolisian sama sekali tidak bisa membuktikan di antara kedua orang itu siapa pembunuh yang sebenarnya. Hal ini menjadikan pihak pengadilan tak habis pikir dan emosi dengan kinerja para polisi. Apa yang harus dijadikan landasan untuk memvonis mereka? Ini adalah sebuah aib bagi pihak kepolisian yang tak bisa menemukan bukti untuk menjerat tersangkanya. Sistem pengadilan yang bekerja berlandaskan bukti jelas menolak mentah-mentah dugaan mereka. Hukum mungkin bisa menangkap ratusan penjahat dengan mudah, tapi hukum tidak bisa menindak orang yang tidak terbukti bersalah. Dan karena alasan itulah, maka dengan segala pertimbangan pengadilan memutuskan membebaskan mereka berdua. It's a blot on the working of the police department. लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट दोषी को सजा देना चाहता है. That's the foundation of our legal system. But to declare both the accused not guilty. Beberapa pekan kemudian, si Pani yang sedang bertugas di kantornya membuka sebuah file yang berisi laporan yang sudah masuk. Dan disinilah kita akan melihat sebuah fakta bahwa pada salah satu laporan, si Pani melihat sebuah file yang berisi laporan orang hilang atas nama Janpi. Dan yang membuat laporan itu adalah orang yang tak asing lagi yaitu Arjun Segal. Polisi wanita itu kemudian mencoba untuk mendatangi alamat kekasih Arjun, namun di sana dia hanya menemui saudaranya. Sementara Janpi sendiri belum diketahui keberadaannya sampai detik ini setelah dia pergi dari Dubai. Wanita itu kemudian menceritakan alasan Arjun membuat laporan orang hilang. Saat itu dia menunjukkan sebuah pesan dari Janpi kepada Arjun yang mengatakan bahwa wanita itu akan memutuskan hubungan dengan Arjun karena sudah menemukan pria lain. Pria itu adalah mantan pacar Janpi yang bernama Akash Sardana yang juga merupakan korban pembunuhan pada kasus ini. Semuanya semakin jelas dan mulai menemukan titik terang tentang siapa orang yang mungkin menghabisi Akash. Karena ternyata memang Arjunlah yang menjadi sosok orang yang harus bertanggung jawab dari semua kasus ini. Akash Sardana. Yes, ma'am. Niat Arjun mendatangi rumah Akash awalnya hanya ingin mengetahui di mana keberadaan kekasihnya.
dan sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh pria itu. Akan tetapi saat Arjun bertarung dengan Akash, dia mendengar sendiri bagaimana Akash melakukan sebuah hal yang di luar dugaan, yaitu memperkosa Janpi kemudian membunuhnya. Dan lebih parahnya, Akash membayar pihak kepolisian untuk menutupi kasus Janpi. Sehingga hal ini membuat Arjun gelap mata dan tak segan-segan untuk menghabisi nyawa pria itu dengan sangat brutal. 20 लाख देकर बड़ी और केस दोनों दफना दिए मैंने। नाम सुनना चाहता था। Say, tell me you love me. Jika semua ini murni salah Arjun, lantas bagaimana Suraj bisa terlibat dalam kasus ini? Dan disinilah sebuah plot twist yang cukup membuat kita mind blowing dengan apa yang sudah dilakukan kedua orang itu. Namun sebelum itu, kita akan kembali mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan tentang saudara kembar itu. Masih ingat dengan dokter yang ditusuk lehernya? Ketika si Pani mendatangi pria itu, dia kembali harus mengerutkan dahi dengan ulah Arjun dan Suraj. Dokter itu mengatakan bahwa memang Arjun dan Suraj adalah anak yang bermasalah yang sering terlibat pertengkaran. Namun begitu, ketika salah satu di antara mereka terluka akibat orang lain, maka seketika itu perselisihan di antara keduanya berubah menjadi ikatan yang kuat hingga menjadi sebuah kerjasama tim. मैं कैसे भूल सकता हूँ? दोनों एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ते थे। जब भी कोई तीसरा इनके बीच आता तो दोनों आपस की दुश्मनी भूलकर एक हो जाते और मिलकर लड़ते थे सगे भाइयों की तरह। Dan memang ketika Suraj mengetahui bahwa Arjun sedang bermasalah, seketika itu pula dia mengatur sebuah rencana untuk menyelamatkan saudaranya dengan membuat skenario yang membingungkan pihak kepolisian. Suraj benar-benar pintar untuk memanfaatkan dendam Yadav dan ambisi si Pani dalam kasus ini hingga dia mampu mengecoh mereka semua. डॉक्टर लगवाल याद है, सेम फॉर्मूला। इनके लिए सेक्टर 30 स्टेशन चल जाए। और इन पुलिस वालों को मैं जानता हूँ और इसलिए उन्हें गुमराह करने के लिए ये दोनों पे क्यों भोग रहा? एसीपी यादव इस केस पे है, तेरा पुराना दुश्मन। फुल लाइफ जेल में सड़ाऊंगा तुझे। इसलिए मैंने एसीपी को साइड पे रख के शिवानी पे फोकस किया। जो भी हो जाए, अर्जुन को तो मैं बचा ही लूंगी। ये प्लीड में। Satu pertanyaan terakhir, untuk apa Suraj melakukan semua itu? Dengan lantang dia mengatakan bahwa semua ini untuk ibu mereka. Jika sang ibu masih hidup, maka Suraj yakin bahwa dia pun akan melakukan hal yang sama. Suraj mengatakan bahwa ibunya jauh lebih mencintai Arjun daripada dirinya. Semua ini semata-mata hanya untuk menjalankan wasiat dari sang ibu agar Suraj menjaga Arjun dalam kondisi apapun. Dan film pun resmi berakhir sampai di sini. क्यों किया? माँ के लिए। याद रखना सूरज, लेकिन तुम दोनों का हमेशा साथ रहना है। बहुत प्यार करती थी तुझसे, शायद मुझसे भी ज्यादा। Terima kasih bagi yang sudah menonton dan tetap di channel Mondays Movie.